warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatir Rohmah dengan NPM 1913031037. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai laba. Laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusi kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham, tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham. Tujuan pelaporan laba. Yang pertama, indikator efisiensi pelaporan dana. Yang kedua, pengukuran prestasi badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, alat pengendali alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan. Yang keenam, alat pengendali terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir, dasar pembagian dividen. Konsep laba konvensional. Teori tentang laba masih harus dikembangkan dan dimantapkan agar dicapai interpretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomik, sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi khususnya bagi investor dan kreditor. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat, didasarkan pada konsep cost historis. Yang kelima, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Selanjutnya, konsep laba dalam tataran. Ada 3 tataran. Yang pertama, konsep laba dalam tataran sintaktik. Yang kedua, konsep laba dalam tataran semantik. Dan yang ketiga, konsep laba dalam tataran pragmatik. Yang pertama, konsep laba dalam tataran sintaktik. Makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Sedangkan konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna, apa yang harus dilekatkan oleh rekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Lalu konsep laba dalam tataran pragmatik. Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi akuntansi. Bila dikaitkan dengan laba, tataran pragmatik membahas apakah informasi laba bermanfaat atau informasi laba nyatanya digunakan. Selanjutnya yaitu makna laba. Laba didefinisikan sebagai perubahan atau kenaikan ekuitas atau aset bersih atau kemakmuran bersih pemilik atau pemegang saham dalam suatu periode yang berasal dari transaksi operasi dan bukan transaksi modal. Dapat disimpulkan bahwa laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum. Yang pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Yang kedua, perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga, perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Yang terakhir yaitu laba dan teori entitas. Yang pertama, entitas usaha bersama. Kegiatan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Yang kedua, entitas usaha atau bisnis.
yaitu mendasari konsep dasar kesatuan usaha, di mana perusahaan dipandang sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri serta terpisah dari investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Investor di sini adalah investor dalam arti luas, yaitu kreditor dan pemegang saham. Yang keempat, entitas pemilik. Entitas ini memandang pemegang saham sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi, sedangkan kreditor dianggap sebagai pihak luar. Yang kelima, entitas pemilik residual. Entitas ini memandang pemegang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Selanjutnya, yang keenam, entitas pengendali. Konsep ini tidak secara langsung berkaitan dengan makna laba, tetapi lebih berkaitan dengan penyajian data akuntansi secara keseluruhan. Yang ketujuh, entitas dana. Dana dapat diartikan sebagai kas, aset likuid, atau sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu penyajian laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian laba adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.